Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kita tuntunan. 14 abad yang lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tuntunan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kita hambanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, kapan dan dimanapun kalian berada. Jadi yang pertama, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa, menjadikan takwa sebagai pegangan dan pakaian kita dalam menjalani kehidupan ini. Sejak dari membuka mata hingga menutup mata kembali, jangan sampai kita meninggalkan, jangan sampai kita melepaskan ketakwaan. Dan hendaknya takwa dan ketakwaan dijadikan pegangan kita, sehingga tidak ada sedikit pun waktu yang berlalu, melainkan detik demi detik berlalu dalam kebaikan, berlalu dalam ketakwaan, bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, haitsuma kunta, kapan dan dimanapun. Artinya, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita bertakwa ini karena Allah, bukan karena seseorang, bukan karena situasi, bukan karena kondisi, atau bukan karena trennya, tapi kapan dan dimanapun. Artinya takwanya kita benar-benar karena Allah. Takwanya kita betul-betul untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik dilihat oleh orang atau tidak, tetap kita bertakwa. Baik dulu maupun sekarang, tetap kita bertakwa. Bukan hanya takwa atau taat semusim, gugur di musim-musim yang lain, bukan. Bukan hanya karena ketika dilihat orang kita bertakwa, tapi ketika tidak ada yang melihat, kita maksiat, tidak. Tapi takwa yang kita lakukan benar-benar karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah, sehingga melewati batas ruang dan waktu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam pergaulan kita, dalam keseharian kita, terkadang ada di antara kita yang terlena. Terkadang ada di antara kita yang melakukan khilaf dan lupa.
Namun ketika salah satu di antara kita khilaf atau melakukan perbuatan dosa dan maksiat dikarenakan kelemahan, kekhilafan kita, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlarut-larut. Jangan berlarut-larut dalam kemaksiatan, jangan berlarut-larut dalam kekhilafan, dan jangan terlalu lena melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan keburukan atau ketika kita dalam kekhilafan, segeralah kembali kepada Allah, sudahi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganti, perbaiki perbuatan kita. Kita kembali kepada Allah dengan meninggalkan keburukan demi keburukan dan bersemangat melakukan kebaikan demi kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk kembali bertaubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang ketika kita bertaubat kepada Allah, terkadang sewaktu-waktu kita khilaf kembali, maka terus bertaubat kepada Allah. Meskipun terkadang khilaf kembali, maka terus kembali kepada Allah. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia, baik dia seorang muslim maupun non muslim. Namun bagi seorang muslim dan kita sebagai seorang muslim, ada kode etik yang harus kita jaga. Ada tuntunan dan panduan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa di antara panduannya? Bi khuluqin hasanin. Bergaullah, bermuamalahlah dengan akhlak yang baik. Tentunya kebaikan ini ialah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dan yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Bukan baik menurut hawa nafsu kita, tapi kebaikan berasaskan kebenaran, dan kebenaran bersumberkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan, kekuatan, keikhlasan dan keistiqomahan untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga kita menghembuskan nafas yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.